Baik, sekarang kita latihan mentranslasikan. Tadi kan sebenarnya sudah ya kita latihan mengubah ke bentuk kalimat ya, tapi sekarang coba kita geser ke yang kalimat yang bentuknya agak sedikit lebih kompleks dan lebih bervariasi gitu ya. Saya punya beberapa contoh ini A sampai E. Agak lebih panjang barangkali daripada yang tadi ya. Kuadrat semua bilangan real bernilai lebih besar sama dengan 0. Beberapa bilangan real merupakan bilangan genap. Nah, ini Anda bisa lihat sebenarnya di bagian nomor A sama B itu kita sudah diberikan himpunan bilangan semestanya. Nah, semestanya boleh disisihkan. Jadi tidak harus dituliskan nanti di dalam predikatnya, tidak harus dituliskan, tapi ini sudah menjelaskan, oh ini bilangan real, terus kuadrat semua bilangan real, berarti sudah ada, ini kan kuantornya, jadi sudah menunjukkan petunjuknya, sebenarnya ini kuantornya adalah kuantor universal gitu ya. Jadi nanti Anda tinggal menata beberapa yang diperlukan gitu. Ini semestanya bilangan real. Ini nanti yang belakang-belakang itu adalah bunyi predikatnya gitu atau bunyi fungsi proposisinya gitu ya. Terus ini berarti ini adalah bilangan bulat. Oh, ini tadi belum. Ini tadi kuantornya beberapa berarti kuantor eksistensial. Terus ini bilangan bulat berarti nanti dia semestanya adalah Z, Zahlen, bilangan bulat ya. Terdapat itu menunjukkan kuantor eksistensial ya kan. Kemudian di sini semua, ini semua berarti ini menunjukkan kuantor universal. Semua lagi kuantor universal. Ini berarti ini himpunan semestanya apa? Mahasiswa. Yang himpunan semestanya apa? Guru. Ini nanti yang dituju, ini nanti yang dituju predikatnya apa? Fungsi proposisinya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Udah kita cek dulu. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau ditulis yang bagian A ya, kuadrat semua bilangan real bernilai lebih besar sama dengan 0. Nah, karena di sini ini tadi kita belum menuliskan U-nya, maka penulisan U atau semesta itu bisa diikutkan di dalam kuantornya untuk setiap X elemen bilangan real gitu. Kalau tadi kan yang contoh yang sebelumnya kan semestanya itu saya tulis di bagian atas sendiri kan sudah ditulis di bagian atas. Kalau ini belum maka diikutkan di bagian sini. Untuk setiap X elemen bilangan real X kuadrat lebih besar sama dengan 0 ini. Kuadrat semua bilangan real bernilai lebih besar sama dengan 0. Ini bentuk simboliknya. Kuadrat semua bilangan real lebih besar sama dengan 0. Beberapa bilangan real merupakan bilangan genap. Nah, berarti kita harus tahu nih bagaimana cara menuliskan bilangan genap dalam bentuk simbolik. Nah, ini masuknya adalah mata kuliah Theobil, teori bilangan ya. Kalau bilangan genap itu nulisnya bagaimana? Seperti ini. X sama dengan 2N untuk sebarang N bilangan bulat. Jadi semestanya diikutkan di sini. Terus ini kan beberapa, berarti sini adalah kuantornya eksistensial, ada gitu ya. Jadi gini, N-nya ini bilangan bulat, hati-hati. Loh Bu, ini tadi kan semestanya kan bilangan real, kok ini bilangan bulat? Karena beda kita ngomongnya. Benda yang kita maksud dalam kalimat ini adalah si X ini. Kalau N ini apa? N ini adalah bantuan variabel untuk menunjukkan bahwa dia bilangan genap. Karena kalau kita ngomong bilangan genap, kita harus menunjukkan bahwa si X ini adalah kelipatan 2. Kan gitu ya di teori bilangan. Nah, menuliskan definisi secara resminya seperti ini. X sama dengan 2N untuk sebarang N bilangan bulat. Jadi yang belakang ini harus bulat. Karena kalau ini ikut real, nanti enggak jadi bilangan genap. Gitu ya. Jadi kalau tanya lu ini kok bisa Bu menentukan ini bilangan bulat? Ini dari definisi. Kalau Anda belum merasa belum paham, silahkan berarti buka bukunya di Theobil karena definisi bilangan bulat ada di sana gitu ya. Boleh juga yang ini dituliskan dalam bentuk simbolik seperti ini gitu. Bilangan genap ada di sana ya, bilangan genap ganjil itu definisinya ada di Theobil. Terus, terdapat bilangan bulat yang nilainya tak negatif. Nah, nilainya tak negatif itu berarti kan ya tidak negatif. 0 termasuk enggak? 0 termasuk, karena 0 itu memang tidak masuk kelompok negatif, tidak juga masuk kelompok positif, jadi netral. Sehingga kalau ngomongnya nilainya tak negatif itu berarti X-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya, tak negatif, 0-nya ikut. Ada X elemen Z gitu ya. Nah, sampun, sekarang kita bergeser. Semua mahasiswa memiliki NIM. Nah, yang kayak begini ini agak sedikit tricky ya, karena meskipun di sini untuk setiap, tapi ternyata kalimatnya itu tidak satu.
aja gitu. Ini kita mentranslasikan menggunakan hukum implikasi. Biasanya dia paling sering muncul kalau clue-nya biasanya seperti ini, adalah gitu ini. Jadi adalah gitu itu. Atau kalau memang dia kalimatnya kan ini kan kalimatnya berbentuk kalimat biasa gitu ya. Kalimat biasa itu kan agak sulit ditulis dalam bentuk simbolik seperti ini gitu kan. Nggak mudah ditata dalam bentuk matematis gitu kan. Maka kita biasanya yang seperti ini itu kita menggunakan implikasi. Kalau Anda cermati ya, ini sering kali keluar di soal-soal untuk skolastik, atau kalau biasanya sekarang ya untuk tes CPNS itu sering keluar seperti ini gitu ya, logika. Dan Anda sebagai mahasiswa matematika sebenarnya sudah punya modal di situ ya. Ini jadi kalau kita punya seperti ini, kita bisa ibaratkan dulu PX-nya itu adalah subjeknya. Jadi di sini PX-nya X adalah mahasiswa. Kan kita nggak mungkin X semestanya apa di sini, semestanya kan mahasiswa, nggak mungkin untuk setiap X elemen mahasiswa, kan agak sulit ya. Jadi di sini kita ubah supaya kita nggak menuliskan semesta, kita ubah dia supaya dalam bentuknya berubah menjadi suatu implikasi. Jadi kita ambil variabelnya ini, kalimat proposisi yang pertama itu menerangkan bendanya dulu. X adalah mahasiswa, PX ya. QX itu baru apa yang dituju, yaitu X memiliki NIM. Lah X ini tadi siapa? Balik ke PX ini. X-nya adalah mahasiswa gitu. Sehingga berlakulah hukum implikasi. Jadi kan ini sebenarnya kalau kita baca, jika X mahasiswa maka dia pasti memiliki NIM gitu kan, kasarnya gampangnya. Nah sebenarnya kan maknanya sama dengan yang diminta di soal, yaitu semua mahasiswa memiliki NIM. Artinya jika dia mahasiswa pasti dia memiliki NIM gitu. Dan yang harus diperhatikan, ini berlaku, bentuk implikasi ini hanya berlaku kalau ininya adalah semua. Jadi kuantor universal ini baru bisa dipasangkan dengan implikasi kalau memang kuantornya adalah semua atau universal. Kalau kuantornya eksistensial itu kita tidak bisa menggunakan implikasi. Pakai apa? Nanti di slide yang selanjutnya. Gitu ya. Jadi ini jelas kalau kita bayangin di nalar, jika dia mahasiswa maka dia pasti memiliki NIM. Lah kalimat itu maknanya semua mahasiswa memiliki NIM. Gitu ya. Kita coba contoh yang satu lagi. Semua guru adalah lulusan perguruan tinggi, berarti bendanya adalah guru. Yang dituju adalah lulusan perguruan tinggi, berarti ini akan menjadi PX-nya yang depan kasarnya. Tidak harus P ya, pokoknya jadi yang depan. Terus ini yang jadi yang belakang, ini QX-nya. Jadi di sini PX-nya X adalah guru gitu. Nggak boleh PX titik 2 guru gitu toh, nggak boleh. Kenapa? Karena harus muncul variabelnya. Kalau di sini ditulis PX, terus di sini cuma guru aja, lah X-nya kemana? Gitu. Lah X-nya apa? Kan belum ada gitu. Kalau cuma guru ini apa? Gitu. Nah, yang jelas adalah PX titik 2, X adalah guru. Jadi kita menerangkan variabelnya. Variabel X ini bendanya adalah guru gitu loh maksudnya. Terus QX baru ini si predikatnya atau si keterangannya gitu. X ini tadi sing guru itu tadi loh ya gitu. X ini adalah lulusan perguruan tinggi, sehingga kalau kita terjemahkan kalimat ini, jika X adalah guru, maka ia pasti lulusan perguruan tinggi. Dan itu menjelaskan kalimat bahwa semua guru adalah lulusan perguruan tinggi. Berlaku hukum implikasi. Pokoknya lek guru ya lulusan perguruan tinggi gitu. Karena di sininya kuantornya universal untuk setiap. Kalau ada nggak bisa. Ada itu kan cuma beberapa, berarti kan kalau beberapa itu nggak bisa dijamin menggunakan implikasi gitu. Pakainya apa nanti yang lainnya. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Saya punya ini lagi. PX-nya saya balik berarti sekarang dari kalimat ke simbolik ya. Misalkan saya punya X adalah seorang teknisi komputer, berarti X ini adalah bendanya, teknisi komputer. Ini nggak pakai seorang nggak apa-apa sih ya. X adalah teknisi komputer gitu boleh. Terus X-nya dapat memperbaiki laptop.
X-nya dapat memperbaiki laptop. Jadi ini yang dituju. Tuliskan formula berikut dalam bentuk kalimat. Nah, Anda bisa cermati ini dia menggunakan kuantor universal. Berlaku jika maka. Ternyata kalau kita menggunakan kuantor eksistensial, kita nggak bisa pakai implikasi. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini pakai implikasi, nggak bisa pakai kuantor eksistensial, pakainya universal. Kalau eksistensial pakainya apa? Ini konjungsi. Kenapa? Karena di sini hanya berlaku beberapa, nggak bisa berlaku jika maka. Di sini pakainya konjungsi hanya untuk beberapa kasus yang benar saja, gitu kasarnya ya. Jadi diingat-ingat, kalau dia di sini pakai implikasi, maka kuantornya adalah universal. Begitu juga kalau kuantornya universal, sininya pakainya adalah implikasi. Tapi kalau kuantornya eksistensial, dia di sini pakainya konjungsi, gitu ya. Dah, jawabannya seperti ini kalau diterjemahkan, berarti semua teknisi komputer dapat memperbaiki laptop. Sudah gitu toh. Karena kan memang kuantornya kan universal, jadi semua teknisi komputer dapat memperbaiki laptop. Kenapa kok di sini tadi ditambah seorang, Bu? Supaya ada subjeknya gitu aja. Sebenarnya dihilangkan tidak masalah gitu. Cuman apa ya, kadang biar lebih enak didengerin gitu, supaya lebih enak dibaca. Semua teknisi komputer dapat memperbaiki laptop. Nah, kalau yang ini tinggal kita ganti aja, beberapa teknisi komputer dapat memperbaiki laptop. Kenapa kok bisa begitu, Bu? Karena memang tidak semua kan, artinya di sini kalau beberapa itu kan tidak semuanya, hanya beberapa aja gitu atau ada gitu kan. Karena memang ada orang yang barangkali dia itu pekerjaannya teknisi komputer, terus dia juga dapat memperbaiki laptop. Kalau ada orang yang seperti ini, dia teknisi dan juga dia dapat memperbaiki laptop, baru kalimat ini menjadi benar. Beberapa teknisi komputer dapat memperbaiki laptop, gitu kasarnya ya. Jadi diingat-ingat, kalau dia eksistensial, dia menggunakan konjungsi gitu. Nah, jadi ini nanti materinya sudah cukup. Ini tadi, setelah ini giliran Anda untuk mengerjakan latihan mandiri sebagai bekal untuk melatih kemahiran Anda, baik menguasai penentuan nilai kebenaran maupun translasi dari kalimat ke simbolik dan sebaliknya. Ada beberapa soal latihan mandiri yang bisa Anda kerjakan di sini. Nah, di sini misalkan U-nya atau semestanya adalah zahlan atau bilangan bulat. Kemudian ada fungsi-fungsi proposisi PQRS yang sudah didefinisikan seperti ini. Nah, tuliskan kalimat dari bentuk simbolik berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Nah, ini hati-hati ya, kalau ini sekarang kita bikinnya kalimat majmu' gitu, kalimat majmu'. Terus ini hati-hati karena nomor 1 dengan nomor 7 itu berbeda. Kalau nomor 1 kuantornya hanya 1, kalimatnya yang majmu'. Kalau nomor 7 kuantornya miliknya masing-masing proposisi dan proposisinya majmu'. Mestinya berbeda ya maknanya ya. Nah, ini bagus untuk latihan diskusi. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Silakan dikerjakan. Saya mau lihat minggu depan hasilnya seperti apa. Kemudian ini juga masih ada satu slide lagi untuk latihan mandiri. Ada 3 soal. Silakan dituliskan dalam bentuk kalimat berkuantor. Jadi ini kalimat ke simbolik. Kalau yang sebelumnya tadi kan simbolik ke bentuk kalimat, dan juga Anda diminta menentukan nilai kebenarannya. Tapi kalau yang ini cuma menuliskan dalam bentuk kalimat berkuantor saja, gitu ya, ke bentuk kalimat saja, ke bentuk simbolik saja, gitu. Silakan dikerjakan latihan mandiri ini, insya Allah dikumpulkan, nanti keterangan lebih lanjut akan saya susulkan, gitu. Insya Allah itu materi pertemuan hari ini, semoga bermanfaat untuk mengawali materi logika kuantor kita ke depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.